warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Maulida dengan NIM 0539526636, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktik 3 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Pada tugas ini, saya diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Mari kita masuk ke penjelasan di Java. Pada metode public static void main string args ini adalah titik masuk program. Di sini dibuat scanner SC sama dengan neo scanner system in untuk membaca input pengguna dari konsol. Lalu dibuat menu sama dengan neo menu. Objek menu akan menyimpan daftar item menu restoran. Baris menu load from file menu txt mencoba untuk membuat daftar menu dari file menu txt. Pemanggil ini dibungkus dengan try catch sehingga jika ada masalah I or O, program tidak langsung crash melainkan menampilkan pesan peringatan. Kemudian variabel pesanan aktif sama dengan null disiapkan untuk menyimpan pesanan yang sedang dibuat oleh pengguna. Setelah itu ada loop while atau tunning yang menampilkan menu utama dan menangani pilihan pengguna lewat switch atau pilihan. Ini adalah struktur kontrol utama aplikasi. Case 1 meminta input nama, harga, jenis, lalu menambahkan makanan, minuman, atau diskon ke menu. Case 2 menampilkan detail menu. Case 3 memulai proses pemesanan. Case 4 menampilkan dan menyimpan struk pesanan terakhir bila ada. Case 6 membuat daftar menu dari file. Dan case 7 keluar dari loop dan program berhenti. Metode tambah item menu menampilkan prompt untuk tipe item. 1 sama dengan makanan, 2 sama dengan minuman, 3 sama dengan diskon. Lalu membaca input nama, harga, dan jenis. Harga diparse string ke double lewat double, parse double. Di sini saya menggunakan try catch number format exception untuk menangani input angka yang salah. Contoh, user mengetik huruf saat diminta harga. Untuk diskon, saya buat objek diskon dengan atribut diskon persen. Setelah pembuatan objek, dipanggil menu add item sehingga item tersimpan di menu. Fungsi ini menunjukkan validasi dasar dan encapsulation. Saya tidak mengakses isi menu langsung, melainkan melalui metode add item. Proses pesanan membuat objek pesanan sama dengan neo pesanan. Loop while atau tambah menampilkan ringkasan menu lewat menu tampilkan menu ringkas. Lalu meminta user memasukkan nama item yang ingin dipesan. Jika user mengetik selesai, loop berhenti. Saat user memasukkan nama item, program mencari item menggunakan menu find by name. Metode ini melempar menu item not found exception jika nama tidak ditemukan. Oleh karena itu, pemanggilan ditempatkan dalam try catch untuk menangkap dan menampilkan pesan error yang ramah. Jika item ditemukan, user diminta memasukkan Qt atau jumlah diparse ke in dan divalidasi agar lebih dari 0. Kemudian pesanan add item Qt menambahkan entry ke pesanan. Jika input jumlah bukan angka, number format exception ditangkap. Metode ini memanfaatkan polymorphism. Menu item dapat berupa makanan, minuman, atau diskon. Pesanan menyimpan menu item generik tanpa perlu tahu spesifiknya sampai perhitungan harga. Sekarang saya masuk ke definisi kelas abstrak. Kelas menu item adalah kelas dasar untuk semua item menu. Atribut private string name, private double price, private string kategori dimodifikasi privat untuk encapsulation hanya dapat diakses lewat getter atau setter public.
Konstruktor public menu item, string name, double price, string kategori menginisialisasi tiga atribut itu. Getter dan setter disediakan get name, get price, dan get kategori, serta setter untuk masing-masing. Ini mencegah akses langsung ke field, memberi kontrol, dan bisa ditambahkan validasi jika diperlukan. Baris abstrak void tampil menu mendeklarasikan metode abstrak, artinya setiap subclass wajib mengimplementasikannya. Ini adalah control abstraction dan polymorphism. Metode data string abstrak juga disediakan supaya tiap subclass tahu bagaimana menyimpan dirinya ke file dalam format yang telah disepakati. Public static menu item from data string atau string line adalah factory statis yang parse baris teks dari file menu txt dan mengembalikan objek makanan, minuman, atau diskon sesuai file tipe. Ini memudahkan muat menu dari file. Kelas makanan extend menu item menambahkan atribut privat string jenis makanan. Konstruktor memanggil super name price kategori untuk menginisialisasi field dasar lalu menyimpan jenis makanan. Metode tampil menu di override untuk menampilkan format informatif makanan, nama, harga, jenis. Metode data string mengimplementasikan format penyimpanan makanan, nama, price kategori, jenis makanan. Format ini dipakai oleh menu save to file. Kelas minuman sangat mirip atribut jenis minuman, metode tampil menu, dan data string sesuai tipe minuman. Kelas diskon extend menu item menambahkan privat double diskon persen. Meskipun diskon juga turunan menu item, harganya sering saya set 0.0 saat membuatnya karena diskon bukan barang yang membeli seharga X, melainkan potongan persentase. Metode tampil menu menampilkan diskon, nama, potongan, diskon, persen, data string menyimpan format. Diskon nama, price kategori, diskon persen, sehingga from data string bisa membuat objek diskon saat membuat file. Pendekatan ini memudahkan pengguna memasukkan voucher atau diskon ke dalam pesanan sebagai sebuah item khusus sehingga perhitungan diskon dapat dilakukan saat menghitung total. Kelas menu memiliki private list menu items yang menyimpan semua menu. Konstruktor menginisialisasi item sama dengan new array list. Metode add item menu item menambahkan item ke list. Remove item menghapusnya. Get item mengembalikan salinan list new array list item untuk mencegah seller mengubah list internal secara langsung. Ini bagian dari prinsip encapsulation. Tampilkan menu menampilkan detail setiap item dengan memanggil it tampil menu. Contoh polymorphism, setiap item tahu cara menampilkan diri sendiri. Tampilkan menu ringkas menampilkan nama dan harga, tetapi menghandle diskon berbeda, menampilkan label diskon dan persentasenya. Find by name, string name, melakukan pencarian case intensif dan melempar menu item not found exception jika tidak ditemukan. Ini membantu flow di proses pesanan untuk memberi pesan error yang jelas. Save to file, string file name, menulis setiap menu item ke file menggunakan data string. Setiap item di baris baru. Load from file, string file name, membaca file baris per baris dan memakai menu item from data string atau line untuk mengubah baris menjadi objek. Baris invalid di skip dengan peringatan. Kelas order item adalah pembungkus sederhana untuk pasangan menu item dan in Qt. Metode subtotal mengembalikan item get price kali Qt, tetapi ada pengecualian.
Jika item intense of diskon, saya kembalikan 0.0 karena diskon tidak menambah subtotal. Diskon akan diterapkan terpisah. Kelas pesanan menyimpan list order item, dan date waktu saat pesanan dibuat. Add item, menu item in Qt, menambahkan item. Namun jika item sama dan bukan diskon, kode mengagresi. Jumlah ini membuat tampilan struk lebih rapi. Hitung total sebelum diskon, menjumlahkan subtotal semua item non-diskon. Hitung total sebelum diskon, mengambil subtotal tersebut lalu menerapkan setiap diskon yang ada pada pesanan secara berurutan. Setiap diskon mengalihkan total dengan 1 dikurang per 100. Ini mendukung kombinasi beberapa voucher. Tampilkan struk, mencetak struk ke konsol dengan format rapi, waktu, daftar item, subtotal, potongan total, dan total bayar. Simpan struk ke file, menulis struk yang sama ke file teks di folder receipts, menamai file berdasarkan timestamp. Kelas menu item not found exception. Extend exception mendefinisikan exception khusus untuk kasus item tidak ditemukan. Menggunakan exception custom membuat kode lebih jelas. Find by name bisa melempar exception ini dan bagian yang menangani pemesanan tahu persis jenis error apa yang harus dihandle. Terakhir, saya cek hasil outputnya dengan klik F5 pada keyboard, maka hasil outputnya akan muncul. Ini adalah hasil output. Terdapat 7 pilihan opsi, dan program ini bisa dikembangkan lebih lanjut, misalnya menambahkan fitur hapus menu, edit menu, atau menghubungkan sistem ke antarmuka grafik atau database. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan, dan terima kasih yang sudah menonton. Semoga penjelasan saya dapat dipahami serta bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.